Pernah kebayang nggak sih, kalau cara kita merawat gigi setiap hari ternyata justru bisa membahayakan jantung dan otak kita? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas mitos-mitos besar seputar kesehatan mulut dan mengungkap koneksi tersembunyi yang bisa mengubah cara pandang Anda soal sikat gigi selamanya. Dengerin deh istilah ini, membongkar pet mulut kita. Kedengarannya ekstrem banget ya, tapi kata-kata ini justru pas banget buat ngegambarin pendekatan kita selama ini yang ternyata keliru. Kita diajarin buat membasmi semua kuman sampai tuntas, padahal tindakan inilah yang jadi awal dari semua masalah. Coba kita lihat deh kebiasaan kita sehari-hari. Seringkali ini jadi bumerang. Obat kumur beralkohol yang kita pikir bikin bersih, malah ngerusak ekosistem baik di mulut. Pasta gigi yang busanya banyak dan rasanya segar, ternyata malah bisa bikin sariawan. Dan kebiasaan ngemil, itu sama aja kayak ngebiarin mulut kita kerendam air asam terus-terusan. Ironisnya, niat baik kita justru jadi kontraproduktif. Oke, sekarang kita masuk ke paradoks besarnya dalam kesehatan mulut. Kenapa sih usaha kita buat jadi super bersih malah bisa bikin mulut kita jadi nggak sehat? Yuk kita selidiki bareng-bareng. Kita semua suka kan sensasi busa melimpah pas sikat gigi? Rasanya tuh bersih banget gitu. Tapi, seringkali busa itu datang dari bahan bernama SLS, yang sebenarnya adalah deterjen. Aneh kan? Bahan yang ngasih sensasi bersih, ini justru bisa nyebabin sariawan dan iritasi buat sebagian orang. Dan yang paling penting, kita sama sekali nggak butuh busa itu buat membersihkan gigi. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama penghuni asli mulut kita. Sebuah ekosistem tersembunyi yang ternyata memegang peranan super penting buat kesehatan kita. Mikrobioma mulut ini bisa dibilang penjaga gerbang tubuh kita. Bayangin aja ada hutan hujan yang kaya dan seimbang di dalam mulut Anda. Selama ekosistem ini harmonis, kita aman. Tapi begitu keseimbangannya terganggu, wah, gerbang pertahanan itu bisa runtuh. Oke, siap-siap kaget ya. Ternyata obat kumur antiseptik yang mungkin Anda pakai setiap hari itu bisa ngaruh langsung ke tekanan darah. Jadi pas kita ngebom mulut, kita nggak cuma bunuh bakteri jahat, bakteri baik yang vital banget juga ikut mati. Salah satunya bakteri yang memproduksi nitrat oksida, molekul ajaib yang bikin pembuluh darah kita rileks. Tanpa bakteri itu, risiko tekanan darah tinggi bisa meningkat. Gila kan? Kita semua diajarin kalau gula itu biang kerok gigi berlubang kan? Ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Musuh utamanya bukanlah gula itu sendiri. Kutipan ini benar-benar ngebuka mata kita. Jadi, gula dan tepung itu cuma bahan bakarnya aja buat bakteri. Penjahat utamanya itu produk sampingannya, yaitu asam. Asam inilah yang secara harfiah menggerogoti lapisan enamel gigi kita. Coba bayangin deh, setiap kali kita makan atau minum apapun selain air putih, mulut kita itu langsung masuk mode serang. Tingkat keasaman naik drastis dan proses demineralisasi dimulai. Asam mulai mencuri mineral-mineral berharga kayak kalsium dari gigi kita, yang bikin gigi jadi rapuh. Tapi tenang, tubuh kita pinter banget. Dia punya mekanisme perbaikan otomatis. Begitu serangan asam berhenti, air liur kita langsung kerja keras memulai proses remineralisasi. Air liur ini kayak tim reparasi super yang ngembalin mineral-mineral yang hilang ke gigi dan memperbaikinya lagi. Jadi, ini siklus alami di mulut kita. Diserang, lalu diperbaiki. Terus masalahnya di mana dong? Masalahnya ada di kebiasaan kita yang suka ngemil atau nyeruput minuman manis dikit-dikit. Setiap cemilan, setiap tegukan, itu memulai lagi serangan asam. Akibatnya, mulut kita kejebak di mode serang terus-menerus. Tim reparasi kita, si air liur itu, jadi nggak punya cukup waktu buat benerin kerusakan. Nah, setelah tadi kita bahas masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Dan kabar baiknya adalah tubuh kita itu sebenarnya udah punya sistem pertahanan alami yang super canggih. Kita cuma perlu tahu cara mengaktifkannya. Jawabannya ada di sesuatu yang sering kita anggap remeh. Air liur. Ini bukan cuma air biasa loh. Ini adalah ramuan emas dari tubuh kita. Pahlawan super yang kerja 24/7 sebagai sistem pertahanan dan perbaikan mulut kita. Coba deh kita bedah isinya. Di dalam setetes air liur, ada pasukan sel imun, ada enzim pencernaan, ada batu bata mineral buat bangun ulang gigi, ada bakteri baik, bahkan ada hormon yang bisa nunjukin tingkat stres kita. Ini tuh kayak laboratorium biokimia canggih di mulut kita. Terus gimana cara kita menjaga ramuan emas ini tetap bekerja maksimal? Jawabannya, simpel banget. Bernafas lewat hidung. Bernafas lewat hidung itu ngejaga mulut kita tetap lembab dan pH-nya netral. Sebaliknya, kalau kita bernafas lewat mulut,
air liur kita jadi kering, menciptakan lingkungan asam yang jadi surga buat bakteri perusak. Oke, sekarang kita akan lihat gambaran yang lebih besar lagi. Karena apa yang terjadi di mulut nggak akan berhenti di mulut. Ini bisa jadi bom waktu buat seluruh tubuh kita. Coba lihat angka ini, 80%. Artinya, 8 dari 10 orang yang kita kenal, dan mungkin termasuk kita sendiri, punya masalah gusi dalam berbagai tingkatan. Ini bukan lagi masalah sepele, ini udah kayak pandemi global yang sering banget kita abaikan. Dan dampaknya nggak main-main. Kalau Anda punya penyakit gusi, peradangan kronis di mulut Anda itu bisa ningkatin resiko kena stroke sampai 3 kali lipat. 3 kali, ini bukti nyata kalau api kecil di gusi bisa nyulut kebakaran besar di otak. Dan daftarnya masih panjang. Bakteri dari mulut yang nggak sehat itu udah dihubungin sama paling nggak 57 penyakit sistemik lainnya, termasuk Alzheimer, penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker. Mulut kita itu benar-benar cerminan kesehatan seluruh tubuh. Gimana caranya ini semua bisa nyambung? Lewat apa yang disebut gusi bocor. Kalau gusi Anda berdarah pas sikat gigi, itu bukan hal sepele. Itu tandanya ada pintu yang kebuka. Sebuah jalan tol langsung bagi bakteri jahat dari mulut buat masuk aliran darah dan jalan-jalan ke organ vital kita kayak jantung dan otak. Oke, jadi apa yang bisa kita lakuin? Tenang, nggak ribet kok. Ini cetak biru barunya, cuma 4 langkah simpel. Pertama, biasain flossing setiap malam. Kedua, sikat gigi itu yang penting lembut, bukan kencang. Ketiga, kasih jeda antar waktu makan biar mulut punya waktu buat memperbaiki diri. Dan yang keempat, yang paling mendasar, bernapaslah lewat hidung. Jadi, kami mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau mulut itu adalah gerbang utama menuju tubuh Anda, apa aja sih yang selama ini udah Anda biarkan masuk? Perubahan kecil yang Anda mulai hari ini bisa jadi melindungi bukan cuma senyum Anda, tapi juga kesehatan otak dan tubuh Anda di masa depan.